Nah, baking lovers, bosan nggak kalau makan ketupat pakainya kalau nggak lontong sayur opor, betul apa nggak? Dan kali ini, kalau Anda nanti dapat daging kurban yang banyak, jangan bikin opor lagi, mungkin sebagian opor boleh, sebagian Anda bisa bikin sate padang yang saya bikin ini. Rasanya enak, timbangannya tepat, dagingnya empuk, dan pokoknya segalanya. Nah, pertama-tama kita bikin dulu lidah dan kita pakai untuk bikin sate padang. Di sana sebetulnya ada banyak macam ya, ada usus, kemudian ada juga lidah ya, dan macam ada babat juga ya. Tapi kali ini kita bikinnya cuman menggunakan daging sengkel dan lidah saja ya. Tapi boleh kalau Anda mau ganti ya. Dan di sini dagingnya ini kita masak dulu nih yang di bagian A ya. Nanti di caption ada resepnya ya. Semuanya berdasarkan timbangan. Jadi Anda akan mendapatkan rasa yang sama, mau bikin resep, 2 resep, 3 resep, 50 resep sekalipun akan sama ya. Yaitu kita pakai 1 kg lidah sapi, 1 kg sengkel. Ingat-ingat kalau daging sengkel beli 1 kilo itu kalau udah direbus beratnya cuma 550 sampai 600 gram ya. Tapi ini saya godok juga belum sampai matang betul ya, hanya boleh setengah matang. Karena setengah matangnya nanti kita masak lagi yang sudah ditusuk dengan sate. Ini saya potong dulu ya daging sengkelnya. Ini masih agak keras dagingnya ya. Kalau ada begini, ini dia punya koyor, kita masukin aja ya. Nah, ini sudah saya potong-potong semua, kemudian kita masukkan ke tusuk sate ya. Kalau yang daging aja. Biasanya kalau di tukang sate padang dia dagingnya sedikit. Kalau saya sini maunya saya kasih besar. Jadi nanti enak kalau dimakan ya. Kalau buat jual biasanya sedikit dagingnya. Tuh, kurang lebih segini. Ya. Nah, ini nanti kita kumpulkan. Nanti kita masukkan ke dalam kuahnya yang udah dididihkan tadi. Kan masih ada kuahnya tuh, ada daun salamnya segala ya. Nanti kita masukkan ke sini gini tuh. Ya, semuanya ya. Demikian juga yang lidah. Cuman lidah ini gampang sekali empuknya. Jadi kalau udah empuk begini, kita kasih 3 potong aja cukup ya. Tuh. Kasih 3 potong begini, tapi kita jangan dimasukkan karena ini sebentar aja kalau lidah itu matang karena dia tidak bertulang ya. Kita sekarang akan ngeblender bumbunya terlebih dahulu. Bisa lihat yang di bagian B ya. Nah, bagian B ini kita masukkan jinten. Kalau sate padang kuat dengan jinten ya. Ketumbar. Ya, jahe masukkan ke dalam gini. Ya, kemudian kita kasih bawang merah. Lalu kita kasih bawang putih. Ya. Kalau masak daging yang berwarna merah selalu harus ada bawang putihnya. Jadi kalau ayam, ikan tuh nggak perlu, kecuali makanan itu umpamanya ikan bumbu bawang. Nah, itu memang harus ada bawang putihnya. Tapi kalau pada dasarnya untuk kesehatan, jadi kalau yang namanya daging berwarna merah itu selalu harus ada bawang putihnya, ya. Cabai rawit merah. Kemudian merica, lalu kita kasih bumbu masak. Bumbu masak itu MSG ya, monosodium glutamat ya. Kemudian kita kasih kunyit tuh. Ya, habis kunyit kita kasih kencur. Loh, kencurnya ada juga. Lalu kita kasih gula aren atau gula merah atau gula Jawa boleh ya. Terakhir kita kasih garamnya, saya kasihnya nanti mau di minyak ya. Ini kita blender, kita kasih air. Mungkin airnya saya mau ambil dari kuahnya ini sedikit ya. Nah, kemudian kita blender. Nah, ini kita harus blender sampai benar-benar halus ya. Sambil menunggu ini kita panaskan minyak terlebih dahulu.
untuk menumis bumbunya ya. Minyaknya ini kita masukkan garam ke dalamnya. Kita panaskan dulu ini garamnya sampai gosong. Gunanya apa? Kalau kita masak menumis apa saja, kalau masakan Indonesia biasanya minyaknya kita menggunakan garam ya, supaya nanti bumbunya wangi ya. Ini kita masukkan ya. Tuh, dia wangi. Ya, kita aduk sampai wangi ya. Nah, ini kita masak sampai mendidih dan airnya berkurang. Ini asam medannya kita bisa masukkan sini dengan kayu manis tuh. Dan yang terakhir ini adalah cengkeh. Ya, ini udah cukup ya. Tuh udah agak kering. Kemudian kita masukkan daging ini ke dalamnya dulu. Jadi kita masukkan ke sini. Berikut dengan gagangnya ya, tuh. Kita masukkan. Lalu kita masukkan bumbunya ini ke dalamnya tuh. Nah, ini kita masak ya sampai sampai dagingnya empuk. Kan tadi waktu kita masak yang pertama dagingnya belum empuk ya, setengah matang, dan ini kita masak dia sampai mendidih. Apinya kecil saja supaya empuk. Di sini lidah saya nggak masukkan karena lidah sebentar aja udah matang. Jadi nanti begitu daging sapinya empuk, baru lidahnya kita masukkan ke dalamnya, kita rebus lagi 10 menitan cukup ya. Langsung kita bisa pakai ya. Nah, ini kita rebus dulu, kita tunggu dia sampai mungkin setengah jaman lah ya. Saya nggak presto, kita mau gini jadi supaya vitaminnya tetap dapat ya. Nah, untuk sate Padang ini yang sering Anda temukan mungkin dari Padang, ini ada beberapa macam ya, ada 2 macam, ada yang merah, ada yang kuning. Kalau yang kuning ini dari Padang Panjang ya, orang Padang Panjang bikin sate Padangnya itu pasti kuning. Tapi kalau Pariaman itu berbeda sekali, dia merah. Bedanya apa? Itu kalau merah dia menggunakan cabai merah. Kadang-kadang dikasih tomat sama dia ya. Nah, tapi kalau yang Padang Panjang ini kuning ya, tapi terserah Anda mau bikin. Basic resepnya semuanya sama ya. Ada dia kuat sekali di jinten ya, karena bau jinten ya. Jadi kurang lebih itu ada 2 macam jenis sate Padang ya. Nah, daging lovers, ini udah saya ambil ya dagingnya. Kalau sudah empuk kita keluarkan ya. Ini yang lidah. Ini yang dagingnya udah empuk, kita keluarkan begini. Dan sisa kuahnya ini kita tetap di sini, kita panaskan sampai mendidih. Ya, setelah mendidih, kita di sini boleh ngaduk. Ini adalah air dan ini adalah tepung beras. Jadi bukan pakai tepung tapioka. Saya banyak ngeliat tuh di YouTube pakainya maizena, bukan ya. Salah, harus tepung beras, harus. Dan cara membakarnya, Anda boleh juga menggunakan arang atau arang batok lah yang bagus ya. Atau pakai listrik begini. Mungkin kalau dalam rumah pakai listrik gini nggak keluar asapnya. Tapi kalau pakai arang kayu atau arang batok, dia ada sedikit asapnya ya. Tapi terserah Anda nanti kalau mau bikin ya. Tuh lihatin sudah mendidih. Baru kita masukkan ini ke dalamnya ya. Sambil diaduk-aduk sampai dia kental. Tuh. Tuh, sampai dia benar-benar kental ya. Tuh, dia kental sekali ya, kelihatan ya. Tuh. Ya, kental. Kita biarkan mendidih. Jadi tepung berasnya benar-benar matang ya. Karena ada tepung berasnya, Anda harus sering diaduk begini ya. Sampai dia mendidih ya. Nah, ini Anda udah lihat ya, sudah mendidih, kita matikan. Nah, ini jadi Anda kalau mau mengentalkan ini, kenapa harus tepung beras? Memang aslinya tepung beras. Bahkan zaman dulu dia menggunakan nasi yang sudah matang, dia tumbuk, dia masukkan jadi adonannya kental ya. Kalau sekarang sudah ada tepung beras, di sini saya pakai tepung beras boleh ya. Dan ini kita taruh di sini sebagian. Ini caranya. Nah, sudah begini, kita baru mulai ngebakarnya. Nih, ini kita ambil lidahnya dulu, tuh ya. Letakkan di sini tuh. Ini sengkel ya.
Oke. Nah, ini kita dibolak-balik. Ini sebetulnya daging udah matang, cuman kita menambah aromanya aja. Jadi kita mesti bolak-balik ini dibakar ya. Tuh ya, di sini ada lidah, ada. Nah, bagi Anda yang untuk Idul Adha nanti, ada Idul Adha ya, Anda bisa ambil bagian sengkelnya dia. Jangan paha ya, kalau paha keras ya. Sengkel atau sengkel kembang boleh. Sengkel kembang berarti tempat apa ini? Betis ya. Betisnya sapi. Bisa juga lidah atau bisa juga usus, bisa juga kulitnya, babatnya, semuanya bisa dipakai ya. Cuman dagingnya harus sengkel atau sengkel kembang ya. Nah, ini jangan lupa kalau kita udah nyajikan gini, kita mesti siapkan, jangan lupa kita menggunakan ketupat ya. Kemudian kita potong dulu nih ketupatnya ya. Ini paling enak ketupat, tapi kalau nggak ada Anda boleh pakai lontong ya. Tuh. Ya, Anda mau kasih 2 atau 3 silakan. Ya, di sini saya bikinnya agak besar-besar ya supaya orang yang makan kerasa lah. Nah, sudah begini, kita ambil kuahnya dari sini. Kita siramkan di atasnya. Nah, setelah ini kita kasih banggor. Tuh. Dan inilah resep sate Padang untuk 15 porsi atau untuk 15 orang. Selamat mencoba.